Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman dari Fakultas D3 Ekonomi Akuntansi. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin kita bahas jurnal penyesuaian. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kertas kerja, neraca lajur, dan worksheet perusahaan dagang. Pengertian kertas kerja atau neraca jalur. Kertas kerja adalah lembar kerja berkolom yang dipakai untuk menggabungkan kata neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan perhitungan sebelum laporan keuangan disusun. Fungsinya sebagai alat bantu agar proses penyusunan laporan keuangan lebih rapi, terstruktur, dan mudah dicek kembali. Ketiga, bukan laporan resmi, tapi media di antara agar penyusunan laporan akhir lebih cepat dan akurat. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. 1. Pindahkan data neraca saldo. 2. Pindahkan data jurnal penyesuaian. 3. Jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD atau neraca saldo disesuaikan. 4. Pindahkan NSD. Ini kita akan akun real ke kolom neraca dan akun nominal ke kolom laba rugi. 5. Jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Cara menyusun kertas kerja kedua. 1. Menyiapkan neraca saldo. Ambil saldo akun dari buku besar dan masukkan ke kolom neraca saldo. 2. Mencatat ayat penyesuaian. Catat penyesuaian seperti penyediaan, penyusutan, beban dibayar di muka, dan lain-lain ke kolom penyesuaian. 3. Membuat neraca saldo disesuaikan. Gabungkan saldo awal plus penyesuaian awal ke kolom neraca saldo disesuaikan. 4. Mengelompokkan akun. Pendapatan dan beban itu masuk ke kolom laba rugi, aset, kewajiban, dan modal masuk ke kolom neraca. 5. Menghitung laba atau rugi. Jumlahkan kolom laba atau rugi dan selisih dipindahkan ke kolom neraca. 6. Menyeimbangkan kolom neraca. Pastikan total debit itu kredit. 7. Final check. Periksa seluruh angka. Dan jika sudah balance, worksheet siap untuk membuat laporan keuangan. Tujuan kertas kerja. Tujuannya meringkas semua akun dari buku besar dalam satu lembar, menggabungkan neraca saldo plus penyesuaian menjadi neraca saldo disesuaikan, dan memudahkan penyusunan laba rugi dan neraca. Keempat, membantu pengecekan kesalahan lebih awal sebelum laporan final dibuat. Dan terakhir, mempercepat proses tutup buku atau closing. Fungsi kertas kerja menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan dan menyajikan informasi yang sudah tersusun dan rapi dan sistematis. 3. Mempermudah identifikasi akun mana yang mengalami penyesuaian. Dan terakhir, membantu analisis posisi keuangan perusahaan dagang pada akhir periode. Ciri-ciri kertas kerja. 1. Berbentuk tabel belajur banyak atau 6-12 kolom. Ada kolom itu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba atau rugi, neraca, dan memuat akun-akun kas perusahaan dagang, persediaan pembelian, penjualan, HPP, beban penjualan, dan lain-lain. Dan terakhir, digunakan secara internal, tidak dipublikasikan. Dan ini syarat atau ketentuan penyusunan. 1. Neraca saldo harus sudah tersedia dan balance. 2. Ayat jurnal penyesuaian sudah dibuat atau persediaan penyusutan, beban dibayar muka, beban terutang, dan lain-lainnya. Ketiga, semua akun yang terlibat dalam laporan harus dicantumkan. 4. Format kolom harus konsisten atau biasanya format 10 kolom. 6. Perhitungan HPP di perusahaan dagang harus benar. Komponen atau kolom dalam kertas kerja. Format 10 kolom itu tuh 1. Neraca saldo, debit sama kredit. 2. Penyesuaian, debit dan kredit. 3. Neraca saldo disesuaikan, debit dan kredit. 4. Laba rugi, debit dan kredit. 5. Neraca debit dan kredit.
Pada perusahaan dagang dapat ditambah bagian 1. Perhitungan pokok penjualan atau HPP, 2. Persediaan awal dan akhir, 4. Ikhtisar laba rugi. Peran kertas kerja dalam perusahaan dagang: 1. Menyusun dan menghitung HPP secara akurat. 2. Memisahkan akun penjualan, pembelian, retur penjualan, dan potongan, dan lain-lainnya. 3. Menentukan laba atau rugi bersih dengan lebih jelas. 4. Mempermudah penyusunan laporan akhir karena semua data sudah diringkas. Kelebihannya sangat membantu menyusun laporan keuangan dan dengan cepat. Menyatukan semua informasi penting dalam satu lembar. 3. Memudahkan pengecekan kesalahan sebelum finalisasi. 4. Membuat proses analisis lebih mudah dan terstruktur. 5. Cocok untuk perusahaan dagang yang transaksinya lebih kompleks, banyak juga. Kekurangan dari kertas kerja ini: 1. Tidak memiliki kekuatan hukum sebagai laporan resmi. 2. Jika data awal salah, hasil akhir ikut salah. 3. Membutuhkan ketelitian tinggi saat memilihkan angka. 4. Bisa memakan waktu jika transaksi perusahaan banyak atau manual. Dan ini contoh neraca saldonya. Dan tambahan, pindahkan NSD akun real ke kolom neraca. Awalnya 1 dari 2, 3, jadinya pindah ke neraca. 2. Akun nominal ke kolom laba rugi. Awalnya 456, ini pindah ke laba rugi. Nah, ini jurnal penyesuaian. Jika ada akun-akun yang tidak ditemukan di jurnal penyesuaian, maka ditambahkan saja akun-akun tersebut di bawah jumlah pada kolom keterangan dengan nomor mengikuti tipe akun yang sebelumnya. Dan ini contoh kertas kerja. Ini adalah contoh kertas kerja. Ini neraca saldo yang ditaruh. Ini jurnal penyesuaian. Ini NSD, neraca saldo disesuaikan. Ini ada laba rugi, dan ini neraca. Penutup: kertas kerja memudahkan proses menyusun laporan keuangan melalui langkah yang sistematis. Walau tidak wajib, tetapi sangat membantu, terutama untuk perusahaan dagang yang memiliki banyak transaksi seperti perusahaan besar. Dan ketiga, dengan kertas kerja, laporan keuangan bisa disusun lebih cepat, teliti, dan rapi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.